قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini pada maghrib seperti biasa Selasa sore kita lanjut lagi pembahasan kita dari dua kitab, yaitu yang pertama dari pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani membahas tentang masalah akidah dan manhaj. Kemudian yang kedua kita akan lihat lagi pembahasan dalam fikih Syafi'i mengenai masalah bersuci ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih sholat. Baik, kita lihat terlebih dahulu Syarh Sunnah masih seputar masalah takdir. Kali ini memahami takdir serial yang ketiga. Monggo dibaca. Aqidah dari Imam Al-Muzani. Memahami takdir serial ketiga. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalqahum lahu min khairin wa syarrin wa la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an khalqal khalqau bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran surah Al-Mu'minun dan Ghafir ayat 19. Setiap makhluk adalah pelaku perbuatan yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang terlebih dahulu ada. Setiap makhluk menjalankan sesuatu yang Allah ciptakan tetapkan untuk mereka berupa kebaikan atau keburukan. Makhluk tidak punya kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu menolak hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Baik, itu kita lihat pembahasan Imam Al-Muzani tentang bahasan takdir sampai pada perkataan tadi. Kita masih nanti di paragraf pertama, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur. Yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Allah itu Al-Jawad, Maha memberi, Maha berderma, lagi Maha Pengampun. Sebelumnya telah kita bahas waktu membahas takdir serial pertama, ada 4 tingkatan takdir atau rukun beriman kepada takdir. Yaitu yang pertama apa? Ilmu. Kemudian yang kedua kitabah. Terus yang ketiga masyiah. Terus yang keempat al-khalq, yaitu ilmu. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, nanti yang ini kita akan singgung kali ini. Terus Alkitab, yaitu Allah telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Terus yang ketiga yaitu masyiah, apa saja yang Allah kehendaki maka itu akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini juga akan disinggung dalam perkataan Imam Al-Muzani nantinya.
Terus yang keempat yaitu al-khalqu, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hamba dan juga menciptakan perbuatan hamba. Nah, kali ini ya kita lihat di poin pertama penjelasannya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, ahata ilmuhu bil umuri. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan isyarat tentang tingkatan ilmu, di mana ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sebesar biji yang ada di langit dan di bumi yang samar bagi Allah. Ilmu Allah mencakup sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mungkin ada, dan sesuatu yang mustahil ada. Lihat, ada 4 di sini ya. Ilmu Allah mencakup sesuatu yang berwujud. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak ada, ma'dum. Allah tahu yang berwujud itu bagaimana, yang ada wujudnya semua di alam ini Allah tahu. Yang tidak ada juga, bahkan tidak nampak bagi kita, Allah juga tahu. Yang ketiga, sesuatu yang mungkin ada, mungkin saja. Kemudian yang keempat, sesuatu yang mustahil ada. Sesuatu yang mustahil ada. Allah paham seperti ini pula. Terus ilmu Allah juga mencakup sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, dan bagaimana seandainya itu terjadi. Berarti 3, kaitannya dengan waktu. Ilmu Allah juga mencakup sesuatu yang telah terjadi, lampau. Kemudian yang akan terjadi, berarti akan datang. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Jadi 3 ya, kaitannya dengan waktu. Yang lampau, sesuatu yang telah terjadi, Allah tahu. Yang kedua, sesuatu yang akan terjadi. Besok kejadiannya bagaimana, ya, tahun depan itu seperti apa, nanti 10 tahun lagi itu bagaimana. Manusia cuma bisa memprediksi saja, namun belum tentu itu terjadi. Dia bisa meramal nanti hujan dengan peristiwa alam, angin seperti ini, besok jam sekian itu hujan. Namun belum tentu itu terjadi. Tergantung, nanti berubah lagi. Dia bisa memprediksi nanti ada peristiwa gempa bumi pada jam sekian, pada tanggal sekian, bulan sekian. Manusia bisa. Namun semua terjadi kalau Allah kehendaki tadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itu ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, akan datang berarti. Terus yang ketiga tadi, sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Kamu kuliah, punya cita-cita ingin masuk universitas A, terus tidak tercapai itu. Allah tahu nantinya kalau itu tercapai apa nanti jadinya nasibmu. Allah tahu itu yang tidak akan terjadi dan seandainya itu terjadi. Kamu kerja rizki mati-matian, Allah kehendaki itu tidak akan terjadi padamu. Engkau nggak akan dapat, akan dapat rizki tersebut. Kau mati-matian tuh cari rizki tadi. Seandainya itu terjadi, Allah tahu. Seandainya kamu dapat rizki itu, Allah tahu apa yang terjadi nantinya. Itu ilmu Allah seperti itu. Sehingga kalau memang ilmu Allah seperti itu tadi, maka kita tidak bisa mengatakan ya atau memprotes takdir yang sudah terjadi. Terus berandai-andai ya, makanya ada kalimat yang ditegur oleh Nabi SAW itu mengatakan lau dengan tujuan ya mengandai-andai takdir, seandainya terjadi kayak gini, alias memprotes takdir yang ada. Kalau seandainya, kalimat seandainya cuma kalimat khobar, kalimat berita semata, tidak masalah. Ya, namun kalau kalimat seandainya tadi itu maksudnya untuk mengandai-andai takdir, menolak takdir, nah ini baru jadi masalah. Pokoknya Allah tahu itu kalau terjadi bagaimana. Namun ini tidak terjadi. Allah tahu mana yang terbaik bagi kita, hikmahnya begitu banyak sekali, kita cuma mengimani saya tentang masalah takdir tadi. Terus berikutnya,
Allah juga mengetahui bagaimana rezeki, ajal, keadaan, amalan, bergeraknya, diamnya, hingga sengsara dan bahagia. Baik, lihat. Dari Allah sudah mengetahui segala yang diperbuat oleh hamba sebelum ia diciptakan, yaitu sebelum hamba diciptakan. Allah juga mengetahui rizkinya bagaimana, ajalnya kapan, keadaannya bagaimana, amalannya seperti apa, kemudian bergeraknya bagaimana, diamnya bagaimana, hingga sengsara dan bahagia. Allah tahu mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Dalilnya coba lihat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang mengetahui yang gaib, yang kita manusia tidak bisa melihatnya, dan Allah juga mengetahui yang nyata, yang bisa terlihat. Al-Hasyr 22. Terus dalam ayat lain disebutkan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, Allah ilmunya meliputi segala sesuatu seperti kita rinci tadi. Rizki diketahui, ajal diketahui, amalan kita bagaimana, sengsara ataukah bahagia, rizki bagaimana, hujan bagaimana, semua Allah ketahui. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilina. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 1384 dan Muslim nomor 2658. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Ini kan lagi konteks ditanya. Nabi SAW ditanya gimana dengan anak-anak orang musyrik. Padahal manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Terus Rasul ditanya, kalau manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, berarti masih bersih. Lalu bagaimana dengan anak-anak orang musyrik yang kemudian meninggal dunia? Apakah nantinya dia itu masuk surga? Jawabannya, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang tahu, Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Seandainya ini diberi waktunya lebih panjang lagi untuk anak-anak seperti ini hidup, Allah tahu mereka mau beriman ataukah tidak. Maka kalau di dunia disikapi anak ini seperti lahirianya, orang tuanya ya Nasrani, Yahudi, berarti ikut orang tuanya. Adapun nanti hukuman di akhirat, terserah Allah, nanti ada tes atau ujian tersendiri untuk anak-anak orang musyrik tadi. Ini sama seperti orang yang belum pernah dapat dakwah sama sekali. Bagaimana hukumannya nanti di akhirat? Ya, nantinya urusannya dengan Allah. Allah akan berikan ujian tersendiri untuk orang semacam itu. Seperti sini contohnya anak kecil yang musyrik. Ya, Allah kata, Nabi SAW tadi katakan, Allahu a'lamu bima kanu amili. Allah yang tahu nantinya. Nanti ada ujian tersendiri untuk dia nanti ketika penonton masuk surga atau masuk neraka kelak. Nah, itu tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Pada perkataan Imam Al-Muzani, ahata ilmuhu bil umuri. Terus apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Takdirnya bagaimana? Ya kejadiannya seperti itu. Ditetapkan A, maka akan terjadi A. Ditetapkan rizki besarnya sekian, maka akan diberikan rizki besarnya seperti itu pula. Dan ini Allah sudah tahu. Terus maksud kalimat ini adalah segala sesuatu yang Allah takdirkan, baik kebaikan maupun keburukan, pastilah terjadi. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Inilah yang dimasukkan dalam bahasan sebelumnya tentang takdir itu sudah dicatat tingkatan mengimani takdir mengenai Alkitabah.
maknanya Allah Ta'ala telah menciptakan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Terus dalam ayat lain disebutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Tentang surah Al-Qamar ayat 49 ya. Baik, kita lihat keterangan tentang ayat ini. Tentang surah Al-Qamar ayat 49, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata bahwa ulama Ahlus Sunnah menetapkan takdir Allah itu lebih dulu ada sebelum makhluk itu ada. Ya, takdir Allah itu lebih dulu ada sebelum makhluk itu ada. Itu poin penting itu. Jadi takdir Allah itu ada sebelum adanya penciptaan. Jadi bukan makhluk sudah ada baru kemudian ditentukan takdirnya, bukan. Terus ilmu itu ada sebelum penciptaan dan pencatatan takdir. Ulama Ahlus Sunnah membawakan dalil ini dan dalil yang menyerupai ayat dan hadis yang dibawakan oleh kelompok Qadariyah, penolak takdir, di mana mereka baru muncul di akhir-akhir masa sahabat. Nah, lihat. Ada di sini pemahaman Qadariyah. Ada dua aliran sesat dalam masalah takdir. Lihat, ada dua golongan yang sesat dalam masalah memahami takdir. Yang pertama Qadariyah. Ingat saya kalau ada kata qadar berarti takdir. Namun dia bukan pendukung takdir, namun penolak takdir. Artinya manusia berbuat seenaknya. Ya. Manusia itu berbuat saja dan ini tidak terkait dengan takdir Allah. Jadi dia berlebihan dalam menetapkan ikhtiar manusia. Maka dikatakan dia menolak takdir. Manusia pokoknya berbuat saja. Allah tidak punya peran serta di sini. Itu namanya menolak takdir, penolak takdir. Golongan yang kedua Jabariyah. Jabar itu artinya memaksa. Berarti dia berlebihan di sini dalam menetapkan takdir di mana manusia tidak punya ikhtiar alias dipaksa oleh Allah. Berarti kalau mau selamat dari Qadariyah dan Jabariyah harus tengah-tengah.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sifatnya wasat, pertengahan. Tetap menetapkan takdir namun tidak berlebihan seperti Jabariyah, dan manusia tetap punya ikhtiar. Ya, manusia tetap punya ikhtiar atau punya pilihan. Jadi bukan dipaksa. Dan ingat nantinya untuk memahami masalah takdir lagi kuncinya, bedakan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah itu Allah tahu segalanya. Allah tahu segalanya. Antum kurang pahami ilmu Allah tahu segalanya, masalah dengan iman berarti. Terus manusia tidak mengetahui ilmu Allah. Kita dibatasi, tidak tahu ilmu Allah itu bagaimana kecuali Allah kabarkan pada kita. Maka termasuk pula takdir, kita tidak tahu tentang takdir yang Allah tetapkan. Berarti pada manusia terbatas ilmunya, sehingga tidak perlu tanya-tanya tentang takdirnya yang telah Allah tetapkan. Nah, pada poin ini yang kebanyakan orang bingung. Karena selalu nanti muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tetapkan takdir, terus menetapkan kita masuk surga, masuk neraka, terus ngapain saya beramal? Iya, itu ilmu siapa? Ilmu Allah. Itu ilmu kita atau bukan? Bukan. Itu bukan ilmu kita. Sehingga kalau itu bukan ilmu kita, ya sudah, stop berhayal untuk memikirkan tentang takdir Allah. Saya nasibnya bagaimana, surga atau neraka? Itu bukan wewenangmu di situ. Batasanmu nggak sampai situ. Terbatas sekali ilmu manusia. Kita nggak tahu nasib besok kita itu aja bagaimana, kita nggak tahu. Mau ngurus nanti kita masuk surga atau masuk neraka. Allah tidak maksa di sini. Kalau ini dipahami, maka nanti pada saat membahas tentang manusia tetap punya ikhtiar, itu mudah dipahami. Iya ya, saya berarti tetap berbuat. Untuk mudah masuk surga, saya ngaji dulu berarti. Saya berbuat nggak? Berbuat. Itu saya punya ikhtiar. Terus nanti nasib saya kalau saya tiba-tiba sekarang ini ngaji, terus nanti Allah masukkan saya ke neraka. Kan belum juga, kamu belum tahu juga kok kamu mikir itu. Ya kan pikirannya terlalu maju dulu sampai di sana. Pikiran kita tuh baru present loh, saat ini ada loh ini. Now. Bukan besok. Kita mikir sekarang dulu ini. Gak usah mikir nanti, saya kalau ngaji nanti sama saya aja kayaknya. Kalau Allah tetapkan saya masuk neraka gimana? Ya itu aja kamu gak tahu. Ngapain kamu utak-atik gitu? Iya kan, ini kita taruhlah tertutup ini, nggak tahu ini ilmunya tadi. Sudah, berarti sekarang saya cuma mikir saat ini saja. Mikir, saya beramal bagaimana? Saya tetap perbaiki diri. Saya tetap ngaji. Saya tetap thalabul ilmi, hadiri majelis ilmu, perbaiki diri terus. Ini jalan menuju surga. Sudah ada sebab dia lakukan. Masa kalau kita lakukan sebab kayak begini nasib kita itu masuk neraka?
Kalau dia bisa istiqomah terus, nggak mungkin. Apalagi kalau berusaha niatannya itu ikhlas. Jadi mikir sekarang aja dulu. Ya, jadi dua ini dipahami, menetapkan takdir, jadi takdir ditetapkan ada, kemudian yang kedua manusia punya pilihan. Nah, dari pemahaman dua poin penting ini barulah nanti masalah-masalah takdir yang lainnya nanti akan terbuka. Jadi kita akan rinci, kok sepertinya Allah kejam sekali, kok ada iblis, kok ada neraka, kok ada hantu, ada setan, macam-macam kan? Yang buruk-buruk dia sebut semua. Kenapa di dunia ini tidak dibuat ya bersih semuanya dari itu? Nggak ada penjahat, semua itu soleh, semuanya jenggotan, semua itu jilbaban, semua itu ke masjid. Ya kan gitu kan berarti? Kan ini dari sini nanti nih pemahamannya ini. Ya kan? Beliaunya situ. Nanti kan dia balik nanya itu. Kenapa ada orang kafir? Kenapa nggak semua itu beriman? Kalau mau gampang pakai logika aja gampang. Kita itu kalau main bola ngegolin ke gawang orang nggak ada penghalang gimana coba? Asik nggak? Hah? Ini gawang kosong-kosong aja itu depan itu, langsung dia tendang gitu dari jauh. Iya walaupun masuk. Asik nggak kalau ini nggak ada yang jaga? Nggak asik. Dia senang nanti kalau kipernya bolak-balik jungkir balik gitu baru dia ini senang. Ada yang halangi kan? Ada yang halangi. Siapa yang halangi kayak itu? Ya itu tadi yang jelek-jelek tadi itu. Jadi ujian berarti. Ya, kita mau masukin bola ke gawang tadi. Wah, ini ada yang halangi saya dulu ini. Ketemu dengan apanya dulu? Pemain depannya dulu. Wah, habis itu tengah, habis itu belakang, kipernya lagi. Wah, kipernya tinggi hampir 2 meter, gawangnya tertutup. Gemuk lagi misalnya. Waduh, nggak bisa kita ngegolin tadi. Kenapa ada itu? Oh, makin asik kalau gol coba itu sudah semuanya. Dia lewati 11 pemain coba, sudah gol. Gimana coba rasanya kalau sudah masuk? Oh, senang sekali dia. Sambil salto-salto mungkin itu, lompat-lompat, buka baju. Wah. Luar biasa senangnya. Itu aja coba lihat, bayangin kayak gitu. Kalau asik-asik saja, nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada orang kafir, nggak ada pelaku maksiat, nggak ada penjahat, ya enjoy saja semuanya ke masjid. Ya gini saja kok nggak ada halangan, kok saya nggak dimarahin orang tua di rumah, kok teman saya kok nggak sinis dengan saya, wah enak-enak sekali. Iya kan? Asiknya di mana coba? Namun kalau hidup itu jalannya ada yang halangi, ada yang nentang, ada yang komentarin, ada yang marahin, ya. Terus kita dapat solusi nih. Alhamdulillah ini saya banyak doa biar ini terbuka dapat hidayah. Alhamdulillah dapat hidayah. Senang sekali dia. Iya kan? Sama seperti tadi orang main bola, dia mikir gimana? Kok ini parkir bis di belakang ya? Semua pemain backnya itu di belakang semua. Striker juga turun. Wah gimana nih saya mikir lagi untuk masukin, dia muter-muter dulu. Ya, kan dia mikir dulu strategi tadi. Sama kita juga gitu. Hadapi masalah macam-macam, ada yang halangi. Ya, mikir strateginya gimana ini, ya. Saya harus banyak doa, usaha untuk dakwah, saya belajar terus gitu. Nanti akan kita bahas. Itu baru jawaban secara logika saja. Ya, namun intinya pada poin ini. Ahlussunnah itu yakini takdir kita tetapkan. Allah itu berbuat semuanya. Namun ingat kalau Allah berbuat tadi itu ilmu Allah saja, ya. Takdir tahu sampai nanti hari kiamat surga pun neraka itu adalah ilmu Allah. Kita nggak tahu. Namun takdir sudah ada. Nanti akan kita lihat hadisnya di sini. Terus yang kedua ditetapkan pula manusia punya ikhtiar. Berarti dia beriman itu karena ikhtiarnya, dia kafir juga karena ikhtiarnya. Dia sholat juga punya keinginan untuk sholat, dia buat maksiat juga punya ikhtiar untuk buat maksiat. Dan ada kecenderungan ke situ. Allah tahu nggak? Allah tahu. Maksa nggak? Nggak. Antum punya pilihan untuk itu. Saya mau pergi ke masjid coba, pergi ke masjid dan pergi ngaji. Apa Allah dorong tuh dari rumah? Wah, pergi aja, aduh, saya ini kayaknya didorong nih ke masjid ini, ke masjid. Padahal saya mau ke mall sebenarnya ini. Namun disuruh hadir ke sini, waduh terpaksa saya duduk di majelis ini. Apa kayak gitu? Oh enggak. Ya.
pilihan dia. Sudahlah, saya tinggalkan urusan dunia saya dulu, saya ngaji. Pilihan gak itu? Iya pilihan. Sama ketika dia mau maksiat, sama pilihannya dia juga. Allah tahu nggak? Allah tahu itu. Nggak mungkin sudah dia itu ngaji baru Allah tahu. Oh si A ini ngaji nih ya, baru Allah itu tahu takdirnya itu. Nggak mungkin. Ilmu Allah ada dulu, lebih dulu ada. Belakangan ada, baru sesuatu terjadi. Gitu. Jadi pahami takdir ini pelan-pelan nantinya. Ini dasarnya dulu dipahami seperti ini. Nah terus kita lihat satu hadis dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, wa alam annal ummata law itama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ketahuilah sesungguhnya seandainya ada umat bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali jika Allah telah menetapkannya untukmu. Seandainya ada umat bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali Allah telah menetapkannya untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Nah, pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, takdir sudah dicatat. Lembaran catatan ini sudah kering, sudah tidak bisa berubah lagi. Ini sudah Allah tahu nih semuanya. Namun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi pasti ada sebab dulu dari manusia. Dia ingin sesat, maka Allah tahu ya kecenderungannya sesat, maka dicatat dia itu sesat berarti. Berarti atas pilihannya sendiri dulu. Dan Allah tahu manusia A ini bagaimana, manusia B ini bagaimana, manusia C ini bagaimana. Ilmu Allah harus datang lebih dulu ada. Itu kesempurnaan ilmu kayak begitu. Makanya Imam Al-Muzani awalnya dengan pengertian ilmu dulu. Ilmu Allah itu bagaimana? Lebih dulu ada. Makanya tadi kan dikatakan wa anfadha fi khalqi sabiqal maqduri. Allah mewujudkan penciptaannya yang telah ditakdirkan sebelumnya. Berarti semua sudah Allah tahu. Nah, di sini contoh di sini hadis yang katakan bahwasanya kalau sudah Allah itu tetapkan kita tidak dapat suatu manfaat, maka kalau makhluk itu bersatu untuk membuat kita dapat manfaat, kita tidak akan dapat itu. Sama juga kalau ada yang ngalang-halangi atau ada yang ingin memberikan mudarat kepadamu namun Allah tidak takdirkan itu, maka mudarat tadi tidak akan datang pula kepadamu. Kalau ada yang mencelakaimu A, B, C gitu, semua sekongkol untuk mencelakaimu satu waktu, namun Allah takdirkan enggak akan terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan takdir Allah itu pasti terjadi. Dan itu sudah dicatat, sudah diketahui. Nah, itu pengertian dari hadis dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang masih dalam perkataan lagi Imam Al-Muzani bawakan ayat. Mata yang khianat Allah pun tahu. Nah, ini tentang mata yang khianat. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran surah Ghafir dan Al-Mu'minun ayat 19. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan Allah mengabarkan tentang ilmunya yang sempurna yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui sesuatu yang berharga maupun sesuatu yang rendah atau hina. Allah juga mengetahui yang kecil maupun yang besar. Dia juga mengetahui yang detail dan rinci. Itu semua supaya manusia waspada akan ilmu Allah yang selalu memantau mereka. Sehingga dengan mengetahui seperti ini, manusia memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat dan benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka mereka akhirnya mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah memperhatikan mereka. Allah tahu manakah mata yang berkhianat. Allah tahu manakah yang amanah dan manakah yang khianat terhadap rahasia-rahasia. Taib. Lihat, di antara pengertian Allah tahu manakah mata yang berkhianat, Allah tahu manakah yang amanah dan manakah yang khianat terhadap rahasia-rahasia. Berarti di antara bentuk amanat itu adalah pegang rahasia itu baik-baik. Ada beberapa kasus Nabi SAW ajarkan untuk kita pegang rahasia. Ya. Ada, ini cerita dari para sahabat.
tidak dari Nabi SAW. Namun di masa Nabi SAW ada di situ Anas bin Malik, itu kan jadi pembantunya Nabi SAW, sehingga urusan rumah tangga beliau ya pasti sebagiannya itu tahu. Maka ibunya Ummu Sulaim atau Rumaisah itu ketika Anas itu pulang ke rumah, kemudian ibunya tanya, kenapa Nabi SAW bisa seperti ini dengan keluarganya? Ada apa dengan keluarganya? Kemudian Anas itu jawab, maaf Bu, ini sudah jadi rahasia. Artinya Anas tidak memberitahukan apa yang terjadi di dalam rumah, itu jadi rahasia, tidak boleh disampaikan juga kepada ibunya. Maka ibunya ketika dengar seperti itu, ibunya jawab, ya sudah, simpan rahasia itu baik-baik. Kalau kita mungkin jadi seperti itu, sudahlah, beritahu sedikit aja nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu kok. Iya kan? Kita juga kayak gitu. Iya, saya nanti akan pegang itu. Iya, nanti pegang lagi terus ngomong lagi ke sini lagi. Nanti kamu jangan beritahu dia ya. Kalau saya beritahu kamu ya, sama juga nanti ngomong lagi ya, rahasia ya. Ngomong lagi ya rahasia, ngomong lagi rahasia. Jadi satu ini tahu semuanya. Kok ternyata rahasianya terbongkar? Iya, tadi semua serba rahasia. Namun tadi lihat, nggak mau disampaikan. Itu jaga rahasia, itu namanya jaga amanat. Anas pegang amanat berarti. Dan ini contoh yang baik yang diajarkan dari orang tua kepada anaknya. Sudah, simpan rahasia itu, jangan sampai diberitahu kepada saya kalau itu adalah rahasia. Contoh lagi, kalau jadi rahasia dan itu belum pasti 100%, ya masih 50-50 lah. Ya, masih 50-50 itu terjadi. Bisa jadi A, bisa jadi B. Contoh peristiwanya adalah tentang kisah Hafsah binti Umar ketika menjanda di usia 18 tahun. Sudah menjanda. Usia berapa tahun? 18 tahun. Paling kalau antum tahu nanti incar dia juga. 18 tahun, putrinya Umar. Ketika itu Umar kan bingung. Ini Hafsah kasihan sekali, usianya belia seperti ini. Ya, kemudian menjanda. Maka dia memikirkan, ini siapa ini? Saya harus tawarkan kepada laki-laki soleh untuk menjadi suaminya. Maka pertama ditawarkan kepada Utsman. Ya, Utsman sebenarnya dia tahu yang nanti akan melamar ini adalah Nabi SAW. Namun belum tahu 100% itu, ya ini jadi atau tidak. Namun Utsman ketika itu jawabannya gini, berilah saya waktu, saya pikir-pikir dulu. Berilah saya waktu, saya pikir-pikir dulu. Ya Umar kecewa juga. Ini kenapa kok nggak beritahu aja, mau nggak gitu? Kenapa ya menggantung seperti itu? Antum juga kayak gitu kan biasanya. Tunggulah, saya pikir-pikir dulu. Itu jadi galau itu. Umar jadi bingung. Sudah ditawarkan yang kedua itu kepada Abu Bakar. Gimana kalau kamu nikahi putri saya, Hafsah? Ya, Abu Bakar cuma diam saja. Lebih menjengkelkan berarti. Mendingan Utsman. Utsman apa tadi? Pikir-pikir dulu. Abu Bakar nggak diam saja. Ya kalau kita itu istilah di WA kita itu nggak read sama sekali. Ya, gitu bahasa kita itu, ya kan? Ya. Ini kok nggak beri jawaban, nggak bilang iya, nggak bilang tidak, diam saja. Jengkel sekali dia sama Abu Bakar. Dia lebih jengkel daripada Utsman. Maka ketika itu, setelah itu berlangsung, tadi sudah dilewati, maka Rasulullah SAW kemudian melamar Hafsah. Kemudian Abu Bakar kemudian tahu ini Umar ini kesel banget sama dia. Ya, lalu datang kepada Umar. Abu Bakar katakan kepada Umar, saya tahu kamu kesel sekali sama saya tadi. Namun jadi rahasia saya karena saya belum tahu Nabi SAW mau maju ataukah tidak. Ya, berarti 50-50 kan? Mau maju ataukah tidak, berarti ini jadi rahasia. Saya tidak mau bongkar ini. Padahal baru apa? 50-50. Kalau kita tuh sudah viral kayak gitu. Si itu mau melamar si akhwat itu luar biasa itu. Ya, ini akhwat incaran lagi. Ya, viralkan dulu, nggak jadi. Ini enggak. Abu Bakar tahu ini mau maju, Rasulullah SAW mau maju, namun masih belum pasti. Maka Abu Bakar katakan kepada Umar,
itu kalau Rasulullah SAW jadi ya sudah, berarti saya enggak kan. Kalau dia enggak jadi, Rasulullah SAW tidak jadi, berarti saya maju nantinya. Nah, baru ketika itu dipahami. Apa pelajarannya? Kalau masih jadi rahasia, walaupun tadi apa? 50-50, disimpan dulu. Berarti diajarkan jangan mudah sebar berita yang belum pasti. Dengan antum diam aja. Diam gak kena masalah apa-apa. Jadi sebelum antum sebar sesuatu yang belum pasti terus sebar di tengah-tengah orang lagi, si A ini kayak gini, si A kayak gini. Wah, itu malah jadi masalah. Walaupun itu berita baik, disimpan dulu. Apalagi kalau itu jadi rahasia. Jadi rahasia disimpan dulu, jaga baik-baik dan menyimpan rahasia itu amanah. Dan ingat, Allah tahu manakah mata yang khianat ataukah tidak. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mana mata yang khianat, berarti segala detailnya itu Allah tahu, termasuk juga yang ada yang di dalam hati. Nah, selanjutnya ini masih masalah takdir, nanti insyaallah kita lanjut pada serial yang keempat.